yang agak berlebihan di dunia ini. Orang mengingat sejarah Rasulullah itu, orang Libanon memang agak berlebihan. Mulai dari anak SD, SMP berkumpul di malam hari, malam kelahiran Rasulullah itu 12 Rabiul Awal, tentara polisi penuh dengan jalan-jalan. Yang berlebihannya ini menembakkan peluru sampai ribuan peluru ditembakkan ke udara. Allahu Akbar, ditembakkan peluru ke udara. Nah, ini memang agak berlebihan ini. Ya. Kemudian salah satu pelurunya itu di Libanon mengena salah satu rumah sakit di lantai 9 di Libanon. Terkenalah anak orang Nasrani, kena kepalanya. Tidak tembus, tapi peluru bersarang di kepalanya. Menangislah ibu yang orang Libanon ini. Aduh nak, gara-gara Muhammad lah tembus kepala oleh peluru. Aku tuntut Muhammad besok di akhirat. Engkau yang Muhammad ngakunya Nabi, ngakunya Rasul, rahmat bagi sekalian alam, ini malah mendatangkan penderitaan kepada anakku. Ku tuntut engkau besok ya Muhammad. Kata ibu dari anak yang di rumah sakit itu. Dia tidak sakit, cuma dia menjenguk orang sakit. Dia di tepi pagar rumah sakit itu, dia melihat ke bawah, nampak orang menembak-nembak, kena kepalanya. Nah, dilihat, diperiksa oleh dokter di ronsen, dilihatlah peluru bersarang di dalamnya. Dokter yang ada di Libanon tidak bisa mengoperasinya karena salah sentuh sedikit nanti ajalnya tiba. Ini harus dibawa ke Amerika. Nah, kebetulan dia orang kaya, bersiaplah besok pagi-pagi jadwal pertama penerbangan ke Amerika, anaknya itu dibawa. Nah, lalu ditinggalkanlah anak tadi di dalam ruangan ICU. Pada malam hari itu entah macam mana orang terkejut bahwa anak ini satu malam itu hanya ditunggu oleh saudara-saudaranya yang laki-laki. Yang perempuan pulang, ibunya pun pulang, saudara-saudaranya laki-laki yang menunggu dia di ruang ICU. Nah, pagi-pagi dia keluar dari ruang ICU itu, senyum-senyum dia. Ibunya baru datang pagi. Senyum-senyum, kok kau senyum-senyum nak? Kau kan baru keluar dari ruang ICU. Iya, kenapa? Ya biasa saja. Sehat tak apa-apa, padahal ibunya masih nangis mau menuntut Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kau Nabi, kau Rasul, katanya rahmat sekalian alam. Ini justru menjadi bencana bagi anak. Anak itu senyum-senyum. Kok kau senyum nak? Kata ibunya. Iya, tadi malam, padahal dia dah bersiap-siap ini untuk berangkat ke Amerika. Tadi malam aku di ruang ICU itu bermimpi. Nah, aku bermimpi ada seorang pakai jubah putih, senyumnya manis sekali, orangnya ganteng sekali, Pak. Lalu dia pangku aku, dia katakan, anakku, engkau mendapat hidayah dari Allah. Diusap lalu didoakannya. Harum sekali baunya, aku senang dan aku merindukannya. Setelah diusapnya kepalaku, aku diletakkannya kembali di ruang ICU. Kemudian datang dokter memeriksa. Tercenganglah dokter itu, katanya, kepalamu kok tidak ada bekas apa-apa. Lalu saya tersenyum. Tak sabar rasanya pagi ini, subuh-subuh tak sabar rasanya menjelang pagi, ingin ketemu dengan ibu. Jadi Bu, katanya, tadi malam itu setelah aku bermimpi kepalaku sehat, dilihat oleh dokter tanpa operasi apa-apa, kepalaku tidak ada bekas dan tidak ada peluru yang bersarang di dalamnya. Padahal ronsen sudah ada pada tangannya, nampak ada peluru di situ. Nah, film dari ronsen itu sudah dilihatkan bahwa ini berbahaya. Ternyata selamat, di ronsen lagi setelah itu tidak ada peluru apa-apa. Masya Allah, Rasulullah sudah wafat 14 abad yang lalu. Mukjizatnya masih terjadi pada hari ini di Libanon. Coba bayangkan Bapak Ibu, 14 abad yang lalu. Kalau hijrah 1446 Hijriah ya. Nah, sampai hari ini masih terjadi mukjizat seperti itu. Anak Libanon tadi mengatakan tidak ada apa-apa dan merindukan Muhammad. Lalu diajaknya ayah dan ibunya membaca tarikh sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak tadi mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad
Muhammadar Rasulullah. Ibunya pun dipeluknya anaknya, ayahnya, dan akhirnya katanya dalam minggu itu juga hanya berbeda hari, ayah dan ibunya juga menyatakan diri masuk Islam gara-gara peringatan Maulid Nabi dengan menembakkan peluru ke udara. Sampai sekarang tidak kurang-kurangnya. Yang namanya Lebanon terus seperti itu, dia memperingati Maulid Nabi. Masya Allah. Nah, perlu hormat. Jadi mukjizat itu masih terjadi pada hari ini. Masih terjadi. Ya Allah, luar biasa. Nah, apalagi yang diuraikan tadi dalam puisi Pak Jasman Jaiman. Pak Ibu, Pak Jasman Jaiman ini sudah lama bersahabat dengan saya. Sekantor dengan saya 20 tahun. Saya 22 tahun bertugas di LPMP itu dari tahun 97 98 sampai tahun 2015. 22 tahun jadi Widya Iswara. Kalau Pak Jasman tahun berapa pensiun Pak? 2015 ya. Saya 2019. Jadi selama 22 tahun itu memang Pak Jasman ini saya lihat orang seni. Suaranya rancak kalau mengaji Pak Ibu. Satu jadi imam. Saya terkejut dengan Pak Imam waktu kita di Bogor, Pak. Bapak jadi imam. Aku tidak percaya saya, Pak. Suara Pak Jasman dia jadi imam. Aduh, orang mati-mati kok hebat jadi imam. Masya Allah. Sudah itu kata puisi, saya juga suka puisi. Masya Allah. Kalau kita kaji imam-imam terdahulu yang suka puisi itu Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, ada kumpulan puisinya. Yang disebut dengan syair. Puisi bahasa kita, syair bahasa Arabnya. Jadi ada kumpulan Imam Syafi'i itu khusus. Kenapa? Karena orang yang suka syair itu dia memiliki kedalaman bahasa dibandingkan dengan orang umum. Jadi bahasanya itu menggigit. Kalau dia tidak salurkan bahasanya seperti Hamka, itu dia menderita. Seandainya tidak dia tuangkan ke kertas yang unik-unik dalam hatinya, maka disebut dengan syair. Dalam Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Apa artinya syair itu? Salah satu neraka ada namanya neraka syair. Apa artinya syair? Syair itu bergejolak. Jadi orang menuliskan syair adalah gejolak jiwanya. Jadi Hamka gejolak jiwanya waktu muda tak tertahankan lagi, dia salurkan melalui tenggelamnya kapal Bandarwich. Itu sebetulnya gejolak jiwa dia yang dia salurkan di situ. Karena dia menulisnya itu sambil menangis gejolak jiwanya, maka orang yang membacanya juga menangis membaca tenggelamnya kapal Bandarwich. Itu orang Malaysia menyebut itu adalah novel 1000 sapu tangan katanya. Jadi kumpulkan dari awal sampai akhir 1000 sapu tangan ngelap air mata. Itu habis sapu tangan tadi. Saking terharunya membaca tenggelamnya kapal Bandarwich. Apalagi waktu itu TV belum ada ya. Anaknya ada majalah. Jadi tertumpu orang informasi itu kepada novel-novel itu tadi. Kalau sekarang sudah banyak. Nah, baik, Bapak Ibu itu hormat. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini masih ada.